Oke, pada kesempatan kali ini saya mau nyobain sebuah smartwatch terbarunya dari Suntoura. Yang saya pilih ini warnanya all black. Kalau saya perhatikan untuk tipe Suntoran ini dia baru sekitar 1 bulanan ya. Koreksi aja kalau misalnya saya salah. Tadinya saya mau ngambil yang Sunto Res S GPS, tapi harganya ini lumayan tinggi ya, di atas 5,7 juta. Karena saya baru nyobain tipe smartwatch Sunto, terlihat untuk packagingnya ini mirip-mirip seperti si Apple Watch. Di sini tersedia kata-kata dari Sunto Team. Untuk di dalam kemasan kita disambut oleh kartu garansi Sunto Indonesia yang memiliki garansi 24 bulan atau 2 tahun. Di sini terdapat stiker-stikernya dari Sunto, ini mantap ya. Dikasih juga 2 pasang strap yang terbilang ini cukup oke. Yang satu ukurannya lebih pendek, sama seperti si Apple yang disediakan 2 pilihan ukuran strap. Nah, kalau untuk Sunto ini dipisah ya, pin barnya cuma tersedia satu aja. Satu hal yang saya agak bingung, untuk di pin barnya ini tidak seperti di pin bar smartwatch lainnya ya, quick release-nya maksudnya. Biasanya kan ada kayak congkelannya, kalau di Sunto ini saya lihat tidak ada ya. Apakah benar seperti ini? Mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Kemudian untuk charger juga saya lihat ini berbeda ya, dia sudah menggunakan magnet pin di 4 sisi, tidak seperti seri Garmin yang masih modelnya dicolok. Kemudian untuk pengecasan sudah memakai Type C, ini keren. Dan terakhir pastinya ada user manual yang cukup tebal. Kualitas strapnya sendiri ini menurut saya cukup bagus dan berasanya ini tidak kasar ya di tangan. Saya pilih yang model strap ukurannya kecil, pendek, karena dengan saya juga pergelangannya cukup kecil ya, di 16 cm. Kalau kita bosan dengan model strap woven ini, kita bisa ganti dengan model yang strap rubber. Ini saya boleh copotan dari smartwatch Amazfit. Ukurannya sama, harus 22 mm. Dari segi desainnya ini benar-benar keren banget, sporty, full black. Seperti yang tadi saya bilang, terlihat mirip seperti si Sunto Res S. Dia punya desainnya dengan ketiga tombol fisik dan tulisan Sunto yang benar-benar keren banget di bagian sisi pinggir dan juga bawahnya. Bagian fungsi tombolnya sendiri kalau saya tekan-tekan ini cukup clicky dan solid banget deh. Tombol yang bawah ini untuk fungsinya back, juga bisa di custom nanti. Tombol yang tengah ini untuk masuk ke mode sport olahraga dan dia masih bisa jadi crown button ya untuk bergulir. Tombol yang atas ini untuk masuk ke mode olahraga juga dan bisa di custom juga nih. Di video ini saya akan bagikan pengalaman saya menggunakan smartwatch Sunto Run ini sekitar kurang lebih 10 harian ya, tidak sampai 2 minggu. Dan juga saya akan membagikan tips untuk mengcustom pilihan tombol atas, bawah, dan juga mengganti pilihan watch face. Kalau saya cari-cari di video luar itu tidak dikasih tahu ya bagaimana cara mengganti watch face dan mengkustomisasi tombolnya. Untuk layar dia sudah menggunakan AMOLED screen dengan 1,32 inch. Resolusinya juga cukup besar di 466 x 466 pixel. Touchscreen-nya saya bilang ini cukup sensitif dan berasa ada licin-licinnya gitu guys. Karena smartwatch ini tipe terbaru ya, kalau saya lihat rilisnya itu di Juni 2025 dan saya cari di YouTuber luar negeri tidak dikasih tahu untuk mengganti pilihan watch face di Suntoran ini. Jadi saya tanyakan ke bagian seller dan sellernya pun tidak tahu atau tidak mengerti ya, atau juga belum mengerti. Jadi di video ini saya akan cari tahu sendiri. Di bagian tampilan layar, watch face-nya ini kita tidak bisa sentuh dan tahan seperti di Garmin ya. Di Garmin juga sama, tidak seperti smartwatch kebanyakan. Jadi kita perlu mengoperasikan dari menunya, kita slide ke atas, masuk ke control panel, kemudian kita turunin dan pilih yang namanya customize. Oh ya, satu hal untuk smartwatch dari Sunto ini dia tidak ada bahasa Indonesia guys. Jadi saya pilih pakai bahasa Inggris. Kata sellernya juga gitu. Lalu kelebihannya lagi di seri Sunto ini, termasuk Suntoran ya, layarnya ini sudah touchscreen, mirip seperti di Forerunner 165 yang pernah saya bawakan juga di channel ini. Untuk watch face pilihannya memang tidak terlalu banyak kalau saya lihat bawaan dari smartwatchnya Sunto ini. Kalau kita sudah pilih, kita masih bisa custom lagi warna dia punya tampilannya. Dan data olahraga atau yang mau kita tampilkan, tampilan widgetnya, ini kita bisa customize juga. Untuk mengganti pilihan watch face ya kurang lebih mirip seperti si Garmin, nah ribet-ribetnya gitu ya. Jadi ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Tidak seperti smartwatch kebanyakan tinggal tap dan tahan bagian layar. Nah, untuk mengcustomize fungsi tombol, saya coba tes yang bagian atas, saya tekan dan tahan untuk masuk ke control panel, saya customnya ya. Kemudian yang tombol bawah ini saya belum custom, masih mengandalkan bawaan dari smartwatch, tidak bisa ya. Dan tombol yang tengah, tekan dan tahan untuk masuk ke dalam setting. Untuk crown-nya sendiri saya merasakan ini ada getaran haptic feedback yang cukup solid, berisi gitu ya.
tidak polosan aja. Untuk ubah customisasi tombolnya, kita masuk lagi ke menu control panel dan pilih customize. Kita bisa ubah top shortcut dan bottom shortcut. Untuk pilihan mode pintasnya juga terbilang banyak menurut saya. Ini keren sih. Dan selama pemakaian saya, menurut saya ini cukup unik di bagian tampilan brightness-nya. Saya pilih yang tipe medium aja. Harusnya kan tidak bisa berubah ya. Jadi tetap untuk dia punya brightness-nya itu segini aja. Tetapi kalau saya pakai di indoor yang tempatnya gelap banget, dia akan redup sendiri. Sepertinya untuk tingkat kecerahan brightness itu bisa auto, tetapi maksimalnya di medium menurut saya. Jadi kita bisa pilih kalau low ya benar-benar low gelap gitu. Dan kalau saya tes untuk di outdoor ini udah aman banget sih. Terlihat dengan jelas karena dia punya layar AMOLED, resolusinya juga tinggi ya. Dan juga satu hal untuk material kaca layarnya ini sudah memakai Gorilla Glass. Karena dia sudah layarnya AMOLED pasti ada always on display yang kita bisa aktifkan di bagian setting display. Kemudian layar di backup off atau display off ini tidak bisa ya atau tidak ada. Screen time off saya lihat ini bisa 1 menitan atau 60 detik. Crown direction, nah ini bisa juga dipilih nih. Kita bisa menggunakan di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Jadi kalau kita pilih sebelah kanan, dia akan berubah menjadi seperti ini, seperti terbalik. Jadi posisi tombol dia ada di sebelah kanan. Sama seperti di seri tipe smartwatch Amazfit ya, Amazfit Active 2R yang pernah saya bawakan juga. Untuk always on display dia mengikuti tampilan watch face yang kita pakai ya. Ini keren sih. Ketika always on display-nya aktif, ini masih bisa kita raise to wake untuk menampilkan watch face yang kita pakai ya untuk melihat waktu, dan menurut saya cukup responsif. Untuk kecerahan brightness sendiri menurut saya ini cukup terang ya di outdoor, tapi tidak ditulis kecerahannya sampai berapa nits. Kalau saya bilang cukup oke, bahkan lebih oke daripada Forerunner 165 yang ukuran layarnya lebih kecil ya di 1,2 inch. Satu hal ketika waktu beli Suntoran ini, saya lupa mengaktifkan di setting sleep datanya atau yang namanya sleep tracking. Jadi ketika waktu pertama kali saya tidur saya coba tes, ini tidak terbaca sama sekali ya, sayang banget. Jadi jangan lupa diaktifkan sleep trackingnya. Fitur-fitur yang ada di Suntoran ini terbilang cukup banyak ya, seperti fitur progress, recovery, training volume. Kemudian di all apps ini kita masih bisa lihat lagi seperti logbook, ini data olahraga kita yang udah kita simpan ke smartwatch-nya. Untuk fitur outdoor ini terbilang lengkap, pakai banget. Dia ada sun and moon, kompas. Untuk kompas sendiri ini terbilang presisi banget ya dan sangat responsif, smooth. Kalau kita slide ke atas, ini bisa untuk calibrate atau kalibrasi kompasnya. Alti dan baru juga tersedia pastinya di Suntoran ini ya. Kerennya untuk di Suntoran ini dia memiliki sensor temperatur. Ini yang suka kalian tanyakan, di Suntoran ada. Dan navigasi ini terbilang oke nih, tapi harus mengandalkan GPS aktif ya. Saran saya menggunakannya ini untuk di outdoor. Untuk GPS-nya sendiri dia memakai dual band ya, tidak seperti si Forerunner 165 masih menggunakan single band. Fitur-fitur general ini seperti steps and calories, heart rate, blood oxygen, dan dia tidak ada fitur blood pressure ya. Untuk fitur kesehatannya ada breath, sleep data, dan fitur lainnya seperti alarm, fitur sehari-hari ya, timer, flashlight. Ini menggunakan dari layar smartwatch-nya, tidak ada center fisik. Kemudian media player atau ini music player, bukan music control ya. Dia menggunakan memori internal sebesar 4 GB. Kalau saya perhatikan di library ini sudah tersedia 10 lagu ya, bawaan dari Suntonya waktu saya beli ini. Dan dia juga bisa terkoneksi ke headphones atau media mode-nya. Ini kita bisa lihat Bluetooth-nya seperti heart rate sensor, dan satu lagi nih foot pod. Oh ya, fitur untuk remote kamera di Suntoran ini tidak ada ya. Kalau untuk Find My Phone dia tersedia. Karena saya baru menggunakan smartwatch dari Sunto ini atau sportwatch-nya Sunto, saya lihat untuk aplikasinya sendiri ini terlihat detail tapi simple. Untuk data GPS yang ditampilkan di aplikasinya Sunto, kita lihat garis GPS-nya terbilang cukup akurat. Memang kadang ada beberapa kali ini terlihat keluar dari garis lintasan ya. Ya namanya juga gadget, tidak ada yang sempurna walaupun ini brand terkenal sekalipun ya. Dan saya coba tes, ini juga menggunakan Amazfit Active 2R, garis lintasan GPS-nya terbilang juga mirip seperti Sunto, terlihat akurat dan presisi. Ingat, untuk harga Amazfit Active 2R ini di harga 1 jutaan ya, tidak sampai 2 juta malah. Mungkin itu bisa jadi alternatif kalau kamu pengen punya sportwatch atau smartwatch yang menggunakan GPS bawaan smartwatch. Untuk analisis, detail, dan kelengkapannya di aplikasi Sunto ini cukup oke menurut saya, bisa dilihat. Fitur mode sport olahraga tersedia 32 mode, lari, bersepeda, yoga, dan lain-lain. Menurut saya untuk Suntoran ini lebih dikhususkan buat kamu yang gemar olahraga lari ya, atau berkegiatan di outdoor. Ini oke banget, namanya aja Suntoran. Dan saya penasaran aja nih,
beli untuk menggunakan smartwatch ini di keseharian saya. Saya juga bukan olahraga profesional, bukan pelari juga. Jadi pengen merasakan aja sensasinya menggunakan smartwatch dari Suunto ini seperti apa. Satu hal yang saya rasakan ketika memegang smartwatch dari Suuntoran ini terbilang ringan banget. Saya timbang beratnya cuma 36,3 gram. Ini nggak nyampe 50 gram ya. Padahal ini dengan strapnya loh. Jadi kalau buat dipakai sehari-hari, dibawa tidur pun harusnya ini udah nyaman pakai banget. Ukuran diameternya kalau saya ukur, di bagian pinggir case-nya ada di 11 mm lebih, dengan ketebalan di tengah sensor heart rate 13 mm lebih, diameter lingkarnya ada di 44 mm lebih, lak-tulaknya 46 mm lebih. Kalau dari segi ukuran angka, ini terbilang besar dan tebal sih. Tetapi ketika saya pakai di lengan saya yang kecil, lingkar lengan saya 16 cm, bisa dilihat ini cukup pas banget ya. Tidak kebesaran banget dan juga tidak kekecilan. Malah menurut saya ini keren, sporty, dan elegan sih. Warna hitamnya bertuliskan Suunto di strapnya. Untuk penggunaan strapnya sendiri cukup nyaman dan mudah dipakai. Ketahanan air ini bisa sampai 50 meter atau 5 atm. Untuk di suhu ekstrim ini bisa sampai min 20 derajat Celcius hingga plus 55 derajat Celcius. Untuk notifikasi masuk, karena dia tidak ada Bluetooth call, jadi hanya notif aja ya. Notif telepon masuk, ada getar dan suara beep, tapi tidak bisa menampilkan nama pemanggil. Hanya notif aja. Notif chat masuk, kalau saya perhatikan ini tidak ada bunyi atau tidak ada getar ya, apa karena ada di settingannya. Dan saya lihat tampilan notifnya juga ini tidak ada logo. Kadang ada yang tidak. Di Facebook, Instagram ini dia ada, tapi seperti WA dan yang lainnya tidak terbaca logonya ya. Yang saya suka lagi di bagian Suuntoran ini, untuk olahraganya ini kita nggak usah bikin favorit menu olahraga. Jadi olahraga yang sering kita pakai, dia akan muncul di bagian permukaan atau di bagian awal tampilan. Di mode olahraga, settingnya sendiri ini terbilang cukup banyak dan menurut saya ini cukup lengkap ya. Buat teman-teman yang sudah memakai smartwatch-nya Suunto nih udah pasti familiar lah ya. Di bagian tampilan navigasi GPS ini juga saya suka. Kita bisa gulir untuk ngezoom atau mengecilkan tampilan dan kita bisa geser di bagian tampilan menu navigasinya. Atau kalau boleh saya bilang ini root back ya. Untuk daya tahan baterainya ketika saya pakai non-stop seharian dengan always on display aktif, sensornya saya biarkan aktif continuous ya, berjalan di background belakang. GPS saya gunakan sesering mungkin. Dalam satu harian itu baterainya turun sampai 28%. Kalau saya lihat untuk di deskripsi produk, baterainya ini bisa tahan sampai 12 hari atau seminggu lebih ya. Kalau penggunaan untuk heavy use sih menurut saya ini 3 hari juga udah habis sih. Bahkan nggak nyampe 3 hari ya. Kalau penggunaan GPS-nya aktif gitu atau always on display diaktifkan terus. Pengisian dayanya juga ini cukup cepat menurut saya. Pakai USB-C ya. Tidak sampai 1 jam ini penuh, terisi penuh. Harganya saat video ini tayang, kita lihat ada di 4 juta lebih ya. Dan sebenarnya pilihan warna ini cukup banyak, tetapi yang tersedia saat ini hanya all black aja. Sebenarnya warna kuning sih bagus tuh. Untuk link pembeliannya saya taruh di description, nanti bisa dicek. Untuk harga juga sewaktu-waktu ini bisa berubah, terutama untuk di tanggal kembar biasanya itu ada flash sale. Harganya bisa turun ya. Jadi kesimpulan dari saya, Suuntoran ini adalah pilihan ideal untuk pelari serius yang ingin jam tangan lari ringan dengan layar yang bagus, menggunakan AMOLED screen ya pastinya, ada always on display, kecerahan layar di outer ini sungguh mantap, GPS-nya akurat dengan dual band, kapasitas musik yang bisa sampai 4 GB, dan fitur di aplikasinya ini saya lihat tanpa biaya langganan ya. Tidak seperti di serinya Fitbit gitu ya, kalau saya cari tahu. Oh ya, saya juga pengen coba tuh Fitbit. Kira-kira Fitbit tipe apa yang lumayan akurat, dan Coros juga saya pengen coba. Mungkin kalau kamu butuh fitur tambahan atau fitur yang lebih lengkap atau lebih keren, mungkin kalian bisa mempertimbangkan model tipe Suunto Race S yang harganya hampir mencapai 6 jutaan ya, atau 5,7 juta. Oh ya, satu hal yang mau saya sampaikan lagi, untuk yang suka ganti-ganti watch face, di Suuntoran ini dia tidak ada watch face tambahan di aplikasinya ya. Jadi bawaan dari smartwatch-nya aja. Jadi tidak seperti di seri-seri smartwatch Amazfit atau Huawei yang memiliki watch face cukup banyak dan keren-keren. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan. Seminggu lebih bersama dengan Suuntoran. Mungkin video ini bisa jadi rekomendasi buat kamu yang pengen beli tipe smartwatch atau sportwatch Suuntoran ini. Saya Freddy dan terima kasih.